wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wasarin ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wa dharri wal ghadimi wal ghairi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Yang pertama kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT dan hadirin semua yang saat ini pada posisi majelis ini yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita syukuri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, umatnya. Wabil khusus kita semuanya ini wa insyaallah menjadi ahli surga. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kami dapat undangan untuk mengisi. Di dalam undangan ada judulnya adalah Syawal dan Sholawatan. Nah, Syawal itu ada dua kata. Kalau dari bahasa Arabnya double W, W-nya double. Syawal itu artinya peningkatan. Kalau W-nya satu, ini bahasa Arabnya ya, Syawal itu artinya bandem-bandeman, nanti balang-balangan. Tapi karena sudah menjadi diadopsi dalam bahasa Indonesia, yaitu yang kita baca di sini, Syawal. Ini bukti peningkatan, artinya bukti keberhasilan Ramadan dalam rangka kita menahan amarah, berbuat baik, beribadah dan sebagainya, sehingga 7 bulan ini bulan Syawal, peningkatan. Jadi setelah ini dan bulan berikutnya, ibu bapak harus ada peningkatan di dalam segala lini, ya, ibadahnya, ya, baik mau wajib maupun sunnah, dan tentunya kemarin sudah bisa menahan amarah, ya, wal adhi minal ghaid, itu sudah menahan amarah nafsu, antara lain apa? Menahan lapar dahaga. Berikutnya apa? Menahan untuk berumpi, ya, hibah sudah berkurang, minimal berkurang. Tentunya ini ditingkatkan pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Nah, tentunya kita dengan tadi menahan amarah, kita akan mendapatkan kedamaian. 3 damai yang kita peroleh: damai untuk diri sendiri, damai untuk orang lain, yang ketiga adalah berdamai dengan Allah. Nah, damai dalam diri kita artinya kita semakin tenang, sakinah dalam keluarga, bisa mawaddah warahmah, penuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini dalam diri kita. Nah, dengan orang lain bagaimana kita berdamai? Tentunya kita harus ada kebaikan-kebaikan yang dimunculkan. Semakin baik, syukur lebih baik dan terbaik. Jangan sampai, ya, dalam keluarga RT semua khususnya itu setelah Ramadan malah sudah Syawal malah meningkat jutaan, ya, dengan tetangga. Padahal hadis Rasulullah itu jelas. Nek kowe nang ketangga wis kok 3 dino. Ini ya, wis kok 3 dino. Ini berbahaya.
apalagi tidak minta maaf. Jadi kalau tidak ridho Allah mau kemana kita? Nah ini monggo bulan ini tingkatkan sawah, peningkatan dalam hal ibadah, hubungan manusia dengan tetangga semakin baik. Walaupun kita itu dizalimi, difitnah, di apa-apakanlah, intinya jelek terhadap kita. Sebab apa? Kita kalau selalu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada kita. Ingat ya, bumi itu bulan. Kalau kita melempar sesuatu, itu akan kembali pada kita. Kalau kita melempar itu kebaikan itu akan kembali pada kita dan anak cucu kita, turun keluarga dan sebagainya. Tapi kalau melempar kejelekan itu akan kembali kita, bahkan ke anak cucu. Nah ini setelah puasa wal ngafiyani nasati. Perintahnya Pak Eko, jadi perintah Allah itu memberi maaf. Tapi karena ada kita ya maaf dan minta maaf, nggak masalah itu. Jadi yang merasa banyak salah, punya salah, yaitu kita harus memberikan maaf, minta maaf lebih dahulu. Ya tadi sudah ya, wasarimu illa maghfiratin min rabbikum wajana al-dua samawati wal ardh minta dilahu mutaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, di mana disediakan surga. Surga itu sekali gitu loh. Yang luasnya luas langit dan bumi bagi orang-orang yang mutakin. Yang mutakin itu yang bagaimana, yang baik akhlaknya, artinya setelah Ramadan itu akhlaknya baik, ibadahnya baik. Akhlaknya itu ya nek wong enom mau ngajeni wong tuwa. Nek liwat ngono ya kula nuwun permisi, ora pahami ngrerok. Di RT 10 ini kita jaga seperti itu. Nun sewu badhe lewat, monggo Pak, monggo Bu, itu hanya ucapan itu tapi sudah ada keberkahan. Utawa nek nuwun sewu nderek langkung, wah itu ucapan yang luar biasa. Nah kembali pada judul sholawatan. Apa artinya sholawat? Sholawat itu adalah doa yang ditujukan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawatan adalah doa yang dibacakan bersama-sama, baik dengan pakai musik, pakai rebana dan sebagainya. Seperti malam hari ini, betul itu adalah sholawatan. Ya, jadi membaca doa sholawat bersama-sama. Yang barokahnya itu luar biasa. Kalau kita membaca sholawat, itu adalah doa yang tidak akan tertolak. Wes, monggo itu. Itu ya. Jadi sudah sholawatan, tapi segera menuju ampunan. Kita mohon ampun. Pertama hubungan kita hablum minallah dan hablum minannas. Kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dosa seberapa pun kalau kita minta ampun, apalagi tambah sholat tobat nasuha, insya Allah diampuni. Yang menjadi masalah ini adalah dosa terhadap sesama manusia. Okay? Ini kalau kita tidak maaf, itu tidak minta maaf. Saya misalnya salah dengan Pak Kadar, kalau tidak minta maaf, nanti penghalang buat saya yang harusnya sudah masuk surga terhalang. Ini salah Pak Kadar, kalau minta maaf. Ini ya, paham ya Bu? Paham? Harus seperti itu. Dan juga saya memberi apresiasi yang luar biasa ini. Cawalan BRT luar biasa. Karena kemarin saya itu berjuang keras untuk mengadakan takjilan 3 kali, luar biasa. Ibu-ibu luar biasa. Dan ini apalagi sawalan rekayasa dari ibu-ibu luar biasa. Saya apresiasi. Mudah-mudahan hal seperti itu menjadikan pahala buat semuanya.
Apalagi ada bantuan dari kas bapak-bapak, luar biasa lagi. Misalnya saja, sehingga menunya hanya tahu dan harus ditingkatkan daging. Itu kan UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga. Kita jangan eman-eman itu untuk kebersamaan. DP yang kumpul kita, wah gak 2 juta, padahal DP kalau yuto tak patang yuto misalnya dari bapak-bapak misalnya, nah itu kan luar biasa. Ya tahun ini mungkin belum, besok insya Allah begitu. Nah, saya kira season pertama itu, yang kedua adalah musik. Ayo siap musik. Jadi nanti ada musik 2 ya. Satu ini ayo monggo. Mulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqil kulli. Mulaya sholli wa sallim daiman Terima kasih, tepuk tangan untuk tim Harum. Nah, sebentar lagi akan mengudara ya. Ini kita buat berupa antara ceramah dan musik. Ini ceramahnya sedikit, musiknya pendek aja. Nah, nanti kalau sudah go internasional mungkin lebih banyak lagi. Kita lanjutkan. Masih setuju? Ya, lanjut ayat Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit, di kala sempit maupun lapang, dan menahan amarah, tadi sudah saya singgung. Kemudian wal 'afina 'anil nas, yaitu apa? Memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini biar ada aplikasinya, contoh. Ini Pak Atok mana ya? Tidak ada. Oh, tadi yang ngomong balik. Ya, Pak Agus saja. Ini contohnya Pak Agus. Untuk depan Pak Agus. Sini. Pak Agus. Nah, ini Ibu Bapak, ini contoh aplikasi dari Wal Afi Anin Nas. Pak Agus, ya kemarin kan Pak Agus ada salah. Ini komen ya, ada salah terhadap saya. Waktu itu kayak aku di unek-unek misalnya. Oke, berarti kan salah kan? Tapi saya harus perintah Allah memberi maaf. Ya udahlah, kesalahan Pak Agus kemarin terhadap saya sudah saya maafkan. Kayak Pak Agus saya maafkan, terus jabat tangan. Kalau sudah jabat tangan, dipuk-puk yang sebelah kiri.
Ya, setelah saya maafkan, Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Nah, aku sudah memaafkan, tak pupuk, salaman. Kalau salaman sudah goblok dosanya. Karena saya Allah menyukai orang baik. Ini amplop dari Pak. Ini contoh. Oh, monggo. Nah, ini contoh. Jadi setelah Ramadan ini sawal mereka ya semakin dermawan. Nyah nyoh. Ini loh aku. Apa? Bu? Nyah nyoh. Apa ibu? Nyah nyoh. Nyah. Tapi nyah nyoh. Wes semakin lupa. Nek semakin medit berarti ya apa? Puasanya belum berhasil. Ya Pak, mungkin Putri siapa ya? Mbak Dita nggak ada. Ya wis saya aja yang kena. Monggo Bu. Yang lain Pak, ngomong aja. Ya kalau Dita mana Mbak Dita? Apa ya ini ya? Mbak Dita ada nggak? Masalah anu apa nek wong liya ora penak. Nah, ini suaminya Mary ya. Mana Mbak Dita ada nggak? Monggo Mbak Dita, ini maju. Nah, ini. Maju Mbak Dita. Nah, ini juga warga RT yang baru menempati di U12. Nah, ini contoh saja. Kalau bisa nanti dicontoh. Ya, ini ya. Tak pupuk atau mau ini anakku. Ojo Mary loh. Mencium juga dulu. Ya. Mbak Dita, saya tahu bahwa kamu banyak salah. Ini yang itu ya. Banyak salah terhadap saya, Bapak ya. Untuk itu sudah saya maafkan. Walaupun kamu belum minta maaf, pada waktu pertigaan malam, waktu habis sholat tahajud, saya sujud meminta maafkan si Mbak Dita, sudah diampuni dan mohon ditambah ya hidayah, pintu berkah, rezeki lancar dan sebagainya. Jadi kita mendoakan juga, memaafkan juga mendoakan ben itu hidayah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Terus karena anaknya ya tidak apa-apa, salaman ya Mbak, kosong-kosong. Dia mencium saya tidak apa-apa, saya mencium dia ya tidak apa-apa. Nira tegel ya, ini. Nah, karena sudah itu sudah saling maafkan, kosong-kosong. Nah ini ya, ojo Mary lho bagus, anggota cilik gede. Oh, makasih. Ya, aku jatahnya sampai jatuh apa ya. Ini loh, istri saya itu nanti kalau pulang bapak itu ya ini tadi sudah ya semuanya, aplikasinya sudah, ya kan. Intinya ibu bapak, bagaimana di bulan berikutnya itu semakin baik, syukur lebih baik, ya syukur terbaik terhadap tetangga, terutama keluarga yang harus ramah, guyon. Karena ciri-ciri orang bahagia itu ada dua. Satu, itu mudah guyu, ketawa. Karena ketawa itu mengaktifkan 8 saraf. Jadi kalau saraf ke-8 kena itu akhirnya miring-miring itu. Ketawa juga enggak betul. Jadi merok itu. Sehingga apa? Akhirnya ke stroke. Nah, kalau stroke gaji enggak apa-apa, stroke penyakit repot. Itu ya. Yang kedua adalah ciri-ciri bahagia, tapi banyak ketawa. Yang kedua adalah mudah tidur. Betul, anggar lor kalau pengajian rampingan ini suatu turunnya wah bahagia betul. Mulai ya sebelahnya jangan saking mudah. Wes ini baru bahagia. Tidur bahagia ya Pak? Iya, tidur bahagia, betul Pak MC. Oke, musik. Yuk, siap. Ayo. Sallallahu ala Muhammad.
tadi apa bacaan apa Bapak Ibu? Salawat apa? Salawat Jibril ya. Kalau kita baca terus menerus, satu manfaatnya adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Enggak pas susah bunda-bunda selawat yang paling pendek selawat Jibril, yang kedua akan memperlancar rezeki. Kalau rezekinya seret selawat. Saya kira itu untuk ceramah malam hari ini. Kita lanjutkan season berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.